Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, pada hari ini kami mau membaca firman-Mu. Tuhan berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga apa yang kami baca boleh mengubahkan hati kehidupan kami. Tuhan tolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gema hari ini bertema beriman saat hidup tidak sesuai harapan. Terambil dari Habakuk pasal yang ketiga. Hari ini kita hanya akan membaca ayat 1-3 dan ayat 17-19. Demikian firman Tuhan, ayat 1. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, jawaban Tuhan terhadap permohonan kita sering tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam keadaan seperti itu, apakah saudara tetap beriman kepada Tuhan dan bisa menemukan sukacita di dalam Dia? Habakuk menyampaikan doa dan permohonan dalam bentuk ratapan. Ia tahu bahwa Tuhan berkuasa dan berhak murka, tetapi Tuhan pun juga berbelas kasihan. Habakuk mengingat betapa mulia dan dahsyatnya Allah saat ia melawan kejahatan bangsa-bangsa di ayat 3-7. Alam semesta bergelora saat ia murka dan gejolak alam menjadi alat menghukum para pemimpin dan bangsa-bangsa yang fasik. Akan tetapi Allah menyelamatkan umatnya dan orang yang diurapinya. Habakuk tahu dan percaya bahwa Tuhan pasti menghukum bangsa yang menindas umatnya. Jiwanya menantikan Tuhan dengan tenang, dan ia bersuka cita karena Allah adalah penyelamat dan sumber kekuatannya. Dalam pola kepercayaan bangsa Israel, ada penekanan yang kuat bahwa Allah adalah pembebas umatnya. Kisah pembebasan umat Israel dalam kitab Keluaran merupakan peristiwa penentu dalam sejarah keselamatan dan menjadi dasar iman kepada Allah pencipta langit dan bumi. Juru selamat Israel adalah Dia yang sama dengan yang telah menciptakan alam semesta dan menghadirkan seluruh kehidupan bagi umatnya. Dalam doa Habakuk, sifat-sifat Allah sebagai juru selamat dan sebagai pencipta muncul secara berdampingan. Kisah pembebasan umat Allah di masa lampau dihidupkan kembali di masanya dan di masa generasi berikutnya. Di satu sisi, ia ngeri dan gemetar mengingat bagaimana Allah menghukum bangsa-bangsa yang menindas Israel. Tetapi di sisi yang lain, ia merasa tenang saat mengingat keadilan Allah. Ia menemukan sukacita di dalam Tuhan, meskipun dunia runtuh oleh rangkaian krisis kelaparan dan kesengsaraan yang mengancam kehidupan. Habakuk akan tetap beriman dan bersukacita karena menemukan harapan dalam janji-janji Allah. Hidup oleh iman dan tetap bersukacita di tengah situasi yang kelam dan kacau serta tidak berpengharapan tidak mungkin kita alami bila
kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Apa yang saudara harapkan dan kepada siapa saudara menaruh pengharapan di dalam kehidupan saudara hari ini? Karena kemiskinan, kesengsaraan, dan penderitaan, seseorang bisa menjadi putus asa dan kecewa terhadap Tuhan. Akan tetapi, karena uang dan harta benda, seseorang bisa merasa sanggup untuk mandiri dan tidak membutuhkan Tuhan lagi. Allah yang menyatakan diri melalui Yesus Kristus adalah sumber kekuatan kita. Hanya kepada Dia sajalah kita seharusnya percaya sampai akhir kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam sorga, Tuhan, selidikilah hati kami. Jika hari ini mungkin kami mengandalkan hal lain selain daripada Tuhan. Kalau itu betul Engkau dapati, Tuhan ampuni kami. Dan kami mau kembali megang harapan itu hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.